gue nemuin salah satu Gunpla yang langka, paling ganteng, dan yang paling gak masuk akal yang pernah gue lihat seumur hidup. Dibikin dengan desain yang brutal, detailnya absurd, dan juga lu gak bakal lagi deh nemuin Gunpla seperti ini di luar sana. Harganya gokil. Dan pastinya kita lihat dari kotanya dulu. Ini MG build Gundam Mach 2 guys, dari serial Build Fighter series yang paling ikonik, dan ini keren banget dari warnanya yang wow. Dan yang pasti harganya cuma 650.000 guys, bukan gorengan laknat. Sampai orang putih udah mulai menguning, bukan beli era 1 juta. Kita langsung saja unboxing gimana lah isinya ya. Gue udah makin horny dan gue udah gak tahan lagi. Bentuk polosannya seperti ini guys, tanpa equipment apapun, aksesoris apapun, polos seperti bawa kalian yang sudah dicukur ya. Dan kita lihat dulu ini dari kepalanya dulu guys. Untuk kepalanya ini bentuknya sangat simpel sekali, detailnya ya cukup makan lah kita ngomong ya, bukan yang wow banget, bukan yang bagus banget ya. Ya sama aja sih sebenarnya sih, bukan yang buruk banget, pas-pasan saja ya. Untuk sekelas detail, sekelas MG detailnya biasa saja guys. Oke, malah boleh dibilang agak kurang ya. Namun kita bisa bilang ini kan buatan tahun 2014 guys ya. Ini buatan tahun 2014, jadi normal lah ya. Dan untuk artikulasinya seperti ini, bisa 90 derajat, kiri kanan bisa aman, bisa diputar 360 derajat. So far aman, gak ada masalah. Letoy tidak, seret banget ya. Dan untuk detail kepalanya lagi, ini dari MK2 banget sih guys sebenarnya sih. Untuk kepalanya, bentuknya ya asik. Rare, ini udah rare banget guys. Ini barang rare loh. Kalian melihat suatu keajaiban, kita bisa review ini. Ini udah langka banget dan harganya juga gue dapet nggak gorengan. Kita langsung saja masuk ke dalam badannya. Untuk artikulasi badannya seperti ini guys. Estetiknya oke, nggak terlalu gimana juga sih untuk badannya sih. Kita zoom dikit lagi. Yes, lebih dekat lagi kita zoom. Ini bisa dibuka kokpit sini kalau salah. Kokpit bisa dibuka ini. Coba tes buka kokpitnya dulu. Nah ini dia. Oh no, copot. Dia bisa buka kokpit sih. Ini kokpitnya di sini. Tapi ini kenapa bisa copot ya? Oh, oke. Aku yang goblok. Aku yang bodoh. Bentar. Ini harusnya ini diturunin ke bawah seperti ini. Nah, kokpitnya di sini. Ini kokpitnya tempat bikin anak ya. Bukan, maksudnya itu IBO, itu beda. Ini di sini kokpitnya. Ini bisa tarik ke atas sih. Lebih ditarik ke atas lagi nih. Nah, seperti ini kira-kira. Dan ini kok kalian mau tutup, kunci lagi seperti ini. Yes, baby. Oke, kalau untuk kita gerakin, coba kita tes gerakin dulu ya. Kita kalau gerakin, wait. Nah, ini rada hand grenade di bagian sini ya. Gue nggak tahu kenapa. Ini rada serem ini bagian sini. Gue nggak tahu kenapa sih. Harus di Mr. Semen nih kayaknya di bagian sini. Agak hand grenade ya. Ini udah beberapa kali copot guys bagian sini. Bagian sini ya, bagian teteknya. Nenennya. Ini bisa kita puterin. Nggak bisa. Nggak bisa 360 derajat sih guys. Oke, nggak bisa. Jangan dipaksain. Untuk artikulasi badannya sampai di sini saja. Jangan dipaksain guys, oke? Kalau nggak patah ini. Dia bisa nunduk seperti ini dari samping. Seperti ini bisa. Gini juga bisa. Cuman jangan terlalu kasar juga, takutnya patah. Oke? Untuk belakangnya bisa kiri kanan juga seperti ini, bisa gini juga bisa. Jadi memang MG pada umumnya dinamik banget. Dan kita lihat bagian torsonya. Torso bisa gerak seperti ini. Bisa digerakin juga seperti ini guys. Nah, ini seperti rok cewek kalian kali ya. Aduh, kok ngomong selangkangan inti bumi lagi Ini bisa dibuka seperti ini. Oke, dibuka seperti ini, kiri kanan juga bisa. Dan di bagian belakangnya nggak bisa guys. Ini mati ya. Ini nggak ada apa-apa juga sih kayaknya sih. Tapi bener-bener polos banget sih detailnya ya. Kita expect ya 2014 lah ya. Jadi detailnya nggak gitu banyak juga. Apalagi ini juga based on Mach 2, Gundam Mach 2 ya. Jadi Gundam Mach 2 juga nggak gitu detail juga guys. Oke. Nice. Itu untuk bagian waistnya sama badannya. Sekarang kita masuk ke bagian untuk tangannya ya. Tangannya enak sih. Tangannya ini guys, salah satu yang paling susah kita rakit. Kalau misalnya teman-teman yang udah lihat live build gua, pasti teman-teman tahu betapa butuh waktunya gua untuk tangan ini. Karena kenapa? Tangan ini sangat seret. Seretnya luar biasa, seperti seret ketika kalian lakukan malam pertama ya. Seret seperti malam pertama. Iya juga sih ya. Seret banget sih, itu susah masuk sih karena butuh penyesuaian lubangnya ya. Jadi kita coba
puterin. Seret banget sih, seret banget. Jadi ini bakal tahan lama banget sih gue bilang sih. Dia meskipun pakai PC, tapi kalau MG yang PC punya dia tuh lebih better sih kalau menurut gue guys. Untuk bagian tangannya, joinnya nggak ada masalah. Ini shouldernya bisa kalian puterin seperti ini. Dan ini bisa seperti, wait, udah nggak bisa. Ini nggak bisa lagi guys, jangan dipaksa-paksa ya. Tangan bisa seperti ini, digerakin, turunin, gerakin, turunin. Gini ya, bisa, nggak ada masalah. Ini bisa diputar seperti ini, 360 derajat, mantap. Dan terus untuk bagian lengannya, kita lihat di sini. Ini bisa kalian angkat dan kalian tekuk. Seperti ini. Yes. Keren ya? Tapi untuk artikulasinya memang agak simple sih kita ngomong sih. Dan detailnya nggak terlalu banyak juga. Cuma memang secara estetik oke lah gitu loh. Kotak-kotak gitu kayak ada klasik modern ya kita bilang. Untuk tangannya, dia bisa seperti ini juga. Lihat guys, tangan. Untuk tangannya, ini jempol, jari, gerak sampai sini. Tangannya 3 ini gerak, 1 di atas gerak. Jadi boleh dibilang bukan mechanical hand ya, semi mechanical lah. Kalau mechanical sih gue berharap bisa 3 ini juga bisa bergerak semua CPI. Untuk tangannya di belakang seperti ini. Dan ini kita punya namanya, benar kita tarik keluar dulu. Kalian harus tarik seperti ini. Yes, seperti ini dia. Ini tujuannya untuk apa? Untuk ngedocking senjata seperti ini. Nanti kita bakal docking untuk bagian armornya. Nanti biar kalian tahu gimana hasil jadinya. Cuman ini kasih kalian lihat doang, oke? Untuk dockingnya di bagian sini. Nah, seperti ini. Yuk, kiri kanan itu sama semua guys, ya. Enak sih sebenarnya sih. Nah, seperti ini juga tangannya. No, keren. Cuma memang ada beberapa snap fit, dia itu nggak bisa terlalu snap fit, entah kenapa sih. Ya buatan dulu lah ya. Dan ini kotaknya udah sampai kuning juga sih sebenarnya sih. Untuk detail ya itu seperti ini. Dan estetik dan detailnya simple ya. Simple dan nggak terlalu menjelimet juga. Sekarang kita ke bagian kaki, bagian paling favorit kita dan paling ngangkang dulu. Nggak ada lubang guys ya. Jadi buatan 2014 tuh nggak ada lubangnya untuk MG-nya. Gue ngecek lagi lubangnya. Masih ada. Tak ada lubang guys dalam sini. Cuman ini kayak mau copot nih kakinya nih. Lihat ya. Nah, oh nggak copot. Lubangnya nggak ada guys. Tapi dia bisa ngangkang. Oh, dia bisa ngangkang, nggak bisa sih. Nggak bisa terlalu ngangkang juga sih ini sih. Nggak bisa. Dia kalau mau ngangkang banget juga, gue kayak serem sih. Gue takut patah guys. Iya patah guys. Soalnya ini dia pakai ball joint guys. Dia pakai ball joint. Jadi ball joint itu dia nggak gampang ngangkang ya. Kalau mau ngangkang itu ya bukan ball joint. Jadi ini sangat bahaya dan jangan dianjurkan untuk ngangkang. Oke. Untuk pergerakan kakinya, kita masuk ke bagian kaki. Ini seperti ini bisa diangkat seperti ini tinggi karena dia ada artikulasi untuk bagian dorongnya. Ini bisa didorong seperti ini. Oh, copot. Hand grenade anjing bagian sini. Bentar kita dorong dulu aja. Wait. Ini bisa seperti, kalau nggak salah bisa didorong agak depan sih. Gue nggak tahu ya ini bisa atau nggak ya. Agak serem sih. Ini gue takut patah sih. Sumpah. Wait. Nggak lucu cuy. Kita udah berapa kali kayak gini nih. Nge-review sampai patah gitu loh. Jangan. No. Hell yeah, no. Damn that ass. No. Tidak. Untuk bagian kakinya kita lihat dulu artikulasi seperti apa. Ini maju seperti ini. Dari samping kita bisa lihat tekukannya seperti ini. Lihat ya. Yes, tekukannya seperti ini. Copot. Ini karena dia masih pakai sistem seperti ini guys. Jadi hati-hati aja ya. Dia bukan patah, copot aja. Ini colokin lagi. Nah, untuk pakai ini kan dia pakai PC. Pakai PC ya. Jadi gue bilang sama kalian dia agak gampang copot kalau pakai PC. Jadi normal lah untuk MG jadul kita ngomongnya. Kakinya bisa diangkat seperti ini. Gue penasaran, gue pengen coba tekuk untuk belakang lagi. Bisa nggak? Bisa. Untuk detail kaki seperti ini guys ya, tampak samping ya, kok something itu apa? Dia bisa tekuk seperti ini dan detailnya keluar semua. Keren ya? Keren banget sih sebenarnya sih. Lihat, keren ya? Dorongannya, nah ada pegasnya kayak gini. Lah, ini warna silver gini. Detailnya keluar semua, bagian kakinya keren sih. Nah, masuk lagi. Sih, ini bisa digerakin seperti ini.
Dan untuk bagian kaki, ini keren-keren sih artikulasinya. Lihat. Nah, ini nggak ada obat sih. Lihat. Nah, bisa dinaikin seperti ini juga. Jadi kaki ini salah satu yang paling oke nih, lihat. Artikulasinya. Keren ya? Kalian nampak sendiri ini, tapak seperti ini, tapak kakinya. Nanti kalau kalian mau lining, mau kalian custom, mau kalian weathering, mau kalian scribing, silahkan aja. Ini sebenarnya cocok sih kalau kalian scribing, ini oke banget sih kalau menurut gua. Ini kita angkat lagi kakinya, kaki kanannya bisa kita tes lagi. Ya. Jadi memang artikulasinya untuk bagian kaki ini luar biasa detail banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, gua nggak tahu berapa pergerakan dari tadi. Cuma memang mekaniknya itu keren banget. Tutup lagi. Naik lagi. Yes. Itu dia untuk bagian kakinya guys. Gua menarik ini, kayaknya gua mesti coba kita docking satu-satu dulu. Untuk armornya guys, dia tuh bisa jadi pesawat seperti ini ya. Pesawatnya itu ini hasil dari dockingan dari armor-armor di badannya. Kalau kita lihat secara mata telanjang, MK2 nya seperti ini doang sih. MK2 Mark 2 maksud gua ya. Dan dia pakai backpacknya cuma seperti ini. Jadi ini versi simpelnya, bukan full armornya. Bener-bener simpel banget dengan detail seadanya saja. Dan ini dia punya pesawat yang nanti bakal kita docking ke si Mark 2 ini. Cuma sebelum itu, gue mau kasih kalian lihat, ini birunya biru banget ya, seperti anak ABG kayak tadi gue bilang di awal itu. Komposisinya anak ABG mau clubbing, oke. Dubbing. Dan bentuk seperti ini tambah atas. Keren banget kalau bisa kalian lihat. Ini senjatanya di sini. Ini senjata bisa kalian cabut kalau kalian mau pakai untuk di tangan dia. Tapi kalau nggak mau, pakaikan di sini saja juga boleh. Gua sih nggak mau gue cabutin ya, males gue soalnya cabut pasang. Ini armor di tangannya. Nanti kalian bakal lihat sendiri itu gimana hasilnya. Kita lihat artikulasi untuk bagian pesawatnya. Ini bagian sini agak gampang dicopotin ya guys ya. Ini gampang banget copotnya bagian sini. Cuman ini bisa kalian putar-puterin seperti ini. Bisa kalian puterin. Ini kita cabut dulu aja. Mengganggu banget memang, jama dah. Oke. Ini seperti ini. Bisa kalian putarin 360 derajat. Bisa digerakin seperti ini juga. Ini bisa kalian naikin seperti ini juga. Yes. Nah, bisa seperti ini juga. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau turunin lagi juga bisa pelan-pelan. Oke. Takutnya patah nanti gitu loh. Dan kalian jangan terlalu banyak tenaga ya. Gue tau tenaga kalian semua besar, tenaga buas, staminanya cakep. Tapi hati-hati. Gue mau ngezoom lebih deket lagi untuk kalian lihat. Estetik dan artikulasinya seperti ini. Ini bisa digerakin guys. Ini bisa seperti ini dari samping ya. Seperti ini dari samping seperti ini. Kalau dari atas tampak seperti ini. Ya, ini bagian booster belakangnya. Ini seperti ini seperti ini. Bisa dinaikin juga. Ini bisa dinaikin seperti ini. Yes, bisa seperti ini. Nah, keren ya. Ini untuk pesawatnya aja. Dan gimmicknya memang banyak banget sih. Gue bilang sama kalian sih. Nah, seperti ini. Ini bagian pesawat doang. Ini bagian pesawat doang guys. Gue tahu sih sampai sini karena udah pada ngiler sih. Ini tadi gue udah bilang, ini bagian tangan ya, ini bisa kalian mainin. Nah, ini bisa dicabut seperti ini. Oke, ini agak keras sih, agak seret. Jadi kalian pakai kuku, kalau ada kuku pakai kuku, kalau nggak ada kuku nggak apa-apa sih. Karena dia ada toolsnya di bagian sini untuk kalian naikkan gitu. Yes. Ini untuk bagian pesawatnya. Kalau memang kalian pengen pakaikan pesawatnya, silakan saja guys. Kalau gue sih bakal pakaikan ke armornya karena gue males banget makan tempat cuy. Untuk full armnya seperti ini ya guys ya. Dan bentuknya tuh gila keren banget. Gile. Dan ini, buset, cakep bro. Kalau kalian lihat, untuk estetiknya itu jadi beda banget. Dan pastinya siluetnya, bentuknya, semuanya, detailnya. Wah, ini Gundam memang untuk para pejantan saja nih gue bilang sih. Ini kalau kalian nggak punya ini, waduh, gawat sih. Ini sangat jantan gue bilang sama kalian. Ini bisa meningkatkan kejantanan kalian 1000 kali lipat pastinya. Dan, keren sih. Ini senjata kalian bisa tembak seperti ini nanti. Tembak-tembakin. Kalau kalian mau pakai bazooka masih bisa juga. Kalau kalian mau full armor ya. Full arm banget nih. Bener-bener mau full. Pakai senjata seperti ini. Namun sebelum itu, gue bakal kasih kalian lihat dulu deh satu-satu aksesorisnya apa-apa aja sih yang ada, yang masih ada ya. Karena ini jujur gue bilang sama kalian aja, ini gampang jatuh guys. Oke, dia berdiri juga gimana ya? Agak kurang kokoh lah, lihat ya. Yang berdiri nih, dia mau bilang kurang kokoh juga enggak sih guys. Dia itu lebih gimana bilangnya? Berat karena armornya banyak. Jadi kalian mesti pakai stand ini. Nah, jatuh kan. Kalian harus pakai stand ini sih. Jadi kaki juga untuk berdiri, jangan sembarangan juga. Mungkin pose seperti ini bisa kalau kalian mau berdiri.
Tapi kalau nggak mau, pakai stand. Gue sih anjurin pakai stand. Untuk senjata kita punya ini, senjata bazooka-nya. Ini tipikal identik dengan Mark II ya, senjatanya. Kalau nama yang berkaitan dengan RS78 itu mah nggak jauh-jauh cuy. Seperti ini senjatanya. Dan masih banyak lagi, kita punya senjata ini lagi. Jujur aksesorisnya banyak banget. Gue puas banget sama MG ini. Dan gila sih sebenarnya sih. Kalau kita lihat pelan-pelan untuk dari senjatanya dulu ya. Senjatanya itu seperti ini. Mantap cuy. Biru seperti ini senjatanya. Ini senjata pertama. Dan ini kita punya senjata yang tadi. Ini yang seperti identik dengan RS78 guys senjatanya. Jadi cakep banget. Dan ini sangat klasik kok menurut gua. Keren. Dan kita punya ini peluru. Ini peluru guys. Oke, amunisi. Nanti ada tempat penyimpanan ya. Jadi kalian tenang aja. Gue suka banget. Dia punya aksesoris banyak banget. Jadi ini worth it banget. Jadi ini untuk apa? Kalau ini sisanya ini untuk di bagian atas. Jadi nggak terlalu berpengaruh juga sih. Ini kalian simpan aja. Oke, ini jangan dibuang juga karena nanti bisa jadi pesawat. Ini kalau nggak salah, ini bisa didocking di atas. Di atasnya nanti. Di sini, bagian sini. Didocking seperti ini. Lihat ya. Ini kan seperti ini nih. Ada bagian atas. Ini didocking. Lihat nih. Nah. Oke. Ini didocking, dimasukin. Jadi biar dia jadi pesawat gitu loh. Jadi pesawat kayak gini. Nah. Cuman gue mau kasih tahu kalian dulu. Untuk bagian kepala, ini hati-hati ada antena ini. Ini kalian mesti bener-bener jaga-jaga banget ya. Jangan sampai patah. Ini tipis banget soalnya. Hati-hati guys. Ini bisa digerakin sebenarnya, ada artikulasi seperti ini. Lihat. Bisa turunin, bisa dinaikin antena ini. Cuma hati-hati. Sama sini ada beam saber. Ini ada beam saber di sini guys, oke? Ada 2 beam saber. Ini beam saber bisa kalian pakai nanti kalau misalnya kalian pengen buat pose untuk melee pose ya. Jadi ini udah bagian senjatanya soalnya nih. Jadi gue jelasin beam sabernya di mana. Dan kita balik ke weapon-weaponnya lagi. Kita punya perisai seperti ini. Ini kalau nggak salah perisainya ada artikulasi. Nah, perisai bisa dicabut soalnya nih. Jadi perisai bisa dimainin ya guys ya sebenarnya. Bisa dimainin nah seperti ini. Bisa dipendekin, bisa dipanjangin. Oke. Terserah kalian demen kayak mana. Bukan kayak gitu ya. Itu beda lagi guys. Itu gue tahu otak kalian tuh keselangkangan sih. Jadi gitu ya. Bukan gitu guys ya. Itu kayak gini-gini ya. Itu beda lagi ya. Ini seperti ini, cabut. Ini bisa dipasang lagi. Nah, turun lagi. Jadi dia punya artikulasi. Untuk perisai juga ada. jadi benar-benar unit ini banyak artikulasi, banyak gimmick guys. Jadi kalian, gue bilang sih worth it banget sih kalau kalian bisa beli ini ya. Dengan harga yang normal ya, 650.000 ya. Ini gue dapet 650.000 tanpa gorengan. Ini kalau sekarang gue lihat bisa jadi, wah gila sih, bisa sampai 2 juta. Ada yang gue nampak sampai jual 5 juta tuh gila sih. Ini bisa dibuat kayak gini, buka. Nah, ini bisa tutup lagi. Ini sebenarnya apa? Ini adalah untuk bagian senjata ini. Jadi pengganti peluru gitu loh. Nah, permasalahannya adalah perisai ini kalian kan nggak bisa simpan terlalu banyak ya. Jadi mungkin yang bisa simpan di dalam kotak, bahkan ini cuma ini 2 sama beam saber lah kalau kalian nggak mau pakai ya. Cuma kalau ini, gue bilang kenapa ini hemat space banget. Lihat ya, ini bisa kalian apain. Lihat ya. Kalian nampak di bagian kantong sini. Oke, lihat ya. Ini gue bukain dulu. Kalian nampak bagian sini, sampingnya. Nampak ya? Ini ada lubang kecil. Ini tujuannya untuk apa? Tugasnya adalah untuk penyimpanan senjata. Jadi ini bisa nyimpan kayak gini. Untuk pelurunya ya, bisa kalian giniin. Nah, udah. Simpan seperti ini. Satu lagi, kalian bisa buat nyimpan satu senjata lagi. Yang ini. Nah, ini kan nampak nih ada colokan di sini. Kiri ini. Ini kalian pasangin di sini. Bentar, sorry terbalik. Nah, seperti ini. Masuk. Udah colok, turunin. Nah, bisa. Oke, jadi kesannya dia ini full arm banget. Kalau gue sih bakal gue pakein seperti ini sih. Kayak keren banget sih, sumpah. Soalnya dia tuh bener-bener full armor banget. Di bagian belakang nampak nih guys. Yang tadi kita bilangnya tuh, bagian ini mati, gak bisa gerakan. Ini sebenarnya bisa kalian turunin. Tadi kan tutup kayak gini. Bentar, ini tutup seperti ini. Tutup ya. Ini turunin, dan sampai tarik. Ya, seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk nyimpen ini. Kalau kalian nyimpen seperti ini sih. Ini buat nyimpen bagian bazooka-nya sih kalau gue bilang sih. Cuman ini terlalu semak ya guys ya. Kalau menurut gue ya terlalu semak. Menurut gue terlalu semak, tapi keren sih. Dan, jadi full arm banget ini, buset. Lihat ya, secara jarak jauh ya. Gila bro, sis.
Kalian sih wajib punya sih ini sih. Ya full arm seperti ini paling mantep, paling keren sih. Kalau kita mau ngomong ya dari segi estetik ya, ini gue bisa kasih dia ini bintang 5 dari 6 guys. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena dia punya estetik, detailnya kurang. Dan memang nggak terlalu wow banget sih detailnya sih. Dan bener-bener simple banget guys. Untuk detail seperti itu. Dan untuk aksesorisnya gue kasih dia bintang 6. Karena kenapa? Aksesorisnya banyak banget. Kalian punya banyak option untuk bisa buat pose sesuai dengan keinginan kalian. Mau itu pose-pose aha-aha atau maupun pose yang normal, dari yang nggak normal ke yang normal. Terus untuk artikulasinya gue bisa kasih dia bintang 5 juga. Kenapa? Memang ada beberapa parts dia itu agak hand granate ya, gue bilang sama kalian ya. Dan gue bisa jaminin juga untuk bagian tangannya itu seret banget, gak ada masalah. Kakinya juga pergerakan oke banget. Jadi bener-bener overall di atas rata-rata guys. Jadi gue kasih dia bintang 5. Dan untuk tingkat kesulitannya ini paling cuma bintang 3 guys ya. Jadi ini bener-bener gak susah dirakit. Ini gampang banget. Ini pemula kalau mau main master grade ini bisa banget. Kalian bisa beli ini. Jadi kalian bisa coba langsung tes aja kalau nemu dengan harga yang wajar ya, bukan harga gorengan ya. Dan untuk recommendation buy-nya ini adalah bintang 6 guys ya. Jadi ini bener-bener full rekomendasi dari gua, kalian harus punya ini karena ini bisa merubah seluruh dinamika lemari kalian jadi lebih manly, lebih wow dan lebih estetikal pastinya.